Shalom. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di Ibadah Kingdom Generation hari ini, hari Minggu yang cerah ini ya teman-teman, adik-adik semua. Hari ini saya, Kakak Laila bersama dengan Fidel akan menemani ibadah hari ini ya teman-teman. Apa kabar Fidel? Luar biasa Kak. Waduh, mantap Fidel ya. Fidel kakak perhatikan rajin nih ikut Zoom meeting sekolah minggu tiap hari Sabtu. Wah, termasuk salah satu yang rajin nih teman-teman adik-adik semua. Fidel, hari ini kita mau bincang-bincang soal pahlawan. Nah, di bulan November nanti kan ada Hari Pahlawan tuh, tanggal 11 November. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai pahlawan atau biasanya sih istilah kerennya superhero. Waduh, kayaknya nih Fidel seneng tahu tokoh-tokoh superhero nggak? Tahu Kak. Siapa aja tuh? Super. Yang sukanya siapa? Sukanya Spider-Man. Wah, Spider-Man. Kalau Spider-Man tuh dia dibilang superhero karena dia jago apa ya? Bisa apa tuh dia? Bisa membantu orang Kak. Bantu orang. Terus dia kan apa sih tuh keahliannya tuh dibandingin yang lain? Dia bisa apa tuh? Kayaknya yang Kayak ngeluarin jaring. Oh, jaring, terus jadi dia merayap di dinding gitu ya? Iya Kak. Nah, jadi teman-teman yang dimaksud dengan pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Selain Spider-Man, Fidel tahu siapa lagi tuh? Spider-Man, Batman, Superman, Batman. Terus siapa lagi? Thor. Oh, Thor. Dari situ kalau misalnya Superman, dia yang terkenal apanya tuh? Dia bisa apa? Superman. Bisa terbang ya? Iya. Bisa terbang. Terus apa sih itu? Matanya bisa apa? Ada sinar lasernya ya, nembus dinding ya. Nah, kalau Batman dia apa tuh ininya? Ciri-cirinya dibanding yang lain? Kelawar gitu bisa. Oh iya, ya dia punya alat yang seperti kelelawar yang bisa jadi senjatanya ya? Iya. Oh, dari semua tokoh itu tuh yang tadi Fidel sebutin, paling suka sama siapa? Sama Spider-Man Kak. Alasannya kenapa tuh Fidel suka sama Spider-Man? Karena seru aja Kak, bisa ngeluarin jaring gitu. Oh, seru ya bisa ngeluarin jaring ya? Iya Kak. Bisa ngerayap di dinding gitu ya? Terus kalau Spider-Man tuh dia biasanya nolong orang, dia ini ya, apa namanya, tahu-tahu misalnya kalau kakak perhatiin tuh di filmnya dia misalnya lagi duduk di atas gedung terus tahu-tahu ada apa tuh, sirine polisi ya, terus dia tahu-tahu datang, wah nih berarti ada penjahat nih, berarti dia datang untuk menolong orang yang misalnya kalau mungkin dirampok atau dia barangnya ada yang kecurian, jadi dia datang setelah ada suara sirene polisi ya. Jadi memang Fidel dari semua tokoh yang tadi Fidel sebutkan itu paling suka sama Spider-Man. Tapi Fidel tahu nggak tokoh-tokoh yang tadi Fidel sebutkan itu dia itu tokoh bikinan manusia? Iya tahu Kak. Tahu. Jadi tokohnya menurut Fidel ada atau enggak? Enggak. Enggak ada. Jadi cuman seperti tokoh yang dibuat oleh manusia yang dalam bentuk komik terus akhirnya diadaptasi menjadi film, jadi seolah-olah tokohnya Asli. Tokohnya ada. Iya. Iya. Jadi sebenarnya gini, Fidel kakak terangin ya. Kalau misalnya kenapa sih orang membuat tokoh superhero itu, karena tuh mereka sebenarnya perlu seseorang yang buat dijadiin panutan, buat jadi inspirasi, ya kan? Jadi kalau misalnya kayak tokohnya Superman atau Batman itu kan biasanya ini ya, Fidel orangnya kuat ya, gagah ya, ganteng ya biasanya ya. Terus dia bisa terbang, bisa terbang, terus bisa ngelawan penjahat. Jadi kalau misalnya ada penjahat, kalau misalnya, wah ada tokoh superhero datang nolong kita, kita berasa terlindungi gitu kan. Terus nolong kita nih, misalnya kayak tadi tuh, tiba-tiba di jalan ada yang mau ngerampok atau mencuri, jadi dia bisa menolong. Itu
ceritanya ya. Ceritanya di filmnya atau di komiknya seperti itu. Padahal sebenarnya Fidel tahu nggak? Perlindungan dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, kita ada ayatnya nih. Coba Fidel baca buka Alkitabnya ya. Fidel di Mazmur 46 ayat 2. 46 ayat. Ya, boleh tolong dibaca Fidel. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dan kesesakan sangat terbukti. Ya, betul sekali. Jadi Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Nah, Fidel sebenarnya kalau misalnya itu kan tokoh bikinan manusia, tapi sebenarnya Fidel juga harus tahu bahwa ada juga tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Alkitab. Mereka juga disebut pahlawan loh, tokoh di Alkitab itu, ya. Fidel, Ya, jadi ada yang mau ditanya nggak dari yang setelah kakak tadi terangin? Ada Kak. Ya. Siapa saja tokoh di Alkitab yang jadi pahlawan Kak? Nah, jadi gini, kalau yang di Alkitab itu adik-adik, teman-teman semua, itu kita menyebutnya itu pahlawan iman. Nah, pahlawan iman tuh artinya dia orang-orang biasa, namun mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberikan kabar baik buat semua orang dan berdampak buat dunia, juga buat sejarah kekristenan ya. Jadi disebutnya kalau di Alkitab itu pahlawan iman. Nah, siapa aja tuh nih? Kakak tanya ya. Tokoh-tokohnya siapa aja tuh? Yang pertama, Fidel tahu Nuh? Tahu Kak. Nah, Nuh itu diperintahkan Tuhan untuk buat apa? Buat bahtera. Ya, betul. Buat bahtera, perahu. Itu buatnya aja selama 400 tahun. Tapi Nuh tuh taat. Dia ikut perintah Tuhan nih, bagaimana cara bikin bahteranya. Udah gitu kan ditaruhnya di atas gunung. Jadi Nuh tuh benar-benar panutan, karena dia di zamannya Nuh tuh orang-orang kan semua tidak suka sama Nuh. Jadi dikucilkan dari lingkungannya, tapi dia tetap taat sama perintah Tuhan untuk bikin bahtera. Nah, bahteranya, setelah ada bikin bahtera jadi, Tuhan mengirimkan air bah nih. Air bah selama 70 hari, 70 malam. Setelah air bah itu kering, muncullah dunia yang baru. Nah, jadi dia berdampak nih. Jadi pahlawan buat sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Nah, selain Nuh tadi siapa lagi? Musa ya, kakak sebutkan Musa. Kalau Musa, Fidel tahu Musa itu siapa? Musa itu yang kayak dia manjat ke atas, nah ke atas bukit, di bawahnya ada orang-orang yang menyembah patung. Di situ Tuhan nyuruh Musa itu untuk menjatuhkan patung-patung itu sampai hancur. Iya, betul. Terus Musa juga bawa apa? Dia bawa apa? Bawa 2 loh batu isinya yang 10 perintah lah. Ya, betul. Jadi selain itu juga Musa awalnya dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Jadi di bawah ada tuh sama Musa bangsa Israel yang dijajah di Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Walaupun Musa nggak sampai masuk ke tanah Kanaan. Jadi itu tokoh yang disebut pahlawan tuh pertama tadi Nuh, Musa, terus Abraham. Nah, Abraham ini disebut juga bapak orang beriman. Jadi nenek moyang kita semua nih awalnya dari Abraham. Nah, dia juga orang yang sangat taat nih. Salah satu pahlawan iman, dia taat sampai rela mengorbankan anaknya yang namanya Ishak. Akhirnya Tuhan memberkati Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan, tuh saking banyaknya. Nah, kita semua nih semua adalah keturunan dari Abraham. Terus nih pasti Fidel tahu nih, ya kan? Yang lawan raksasa siapa namanya? Daud. Wah, betul banget. Daud dan raksasanya nama siapa? Raksasanya namanya siapa? Goliat. Ya, Daud dan Goliat. Jadi
adik-adik, teman-teman, kenapa mereka dibilang pahlawan iman? Karena mereka berdampak ya, buat sekelilingnya juga buat sejarah kekristenan. Adik-adik tahu Daud dan Goliat itu melambangkan orang yang lemah dan orang yang kuat. Daud itu kan orangnya kecil ya, Fidel. Tapi dia berani melawan Daud yang tinggi, besar. Cuman pakai alat ketapel aja sampai Goliat jatuh. Jadi untuk sekarang nih adik-adik, kalau misalnya ya ada satu pertandingan nih, misalnya pertandingan bulu tangkis. Nah biasanya kan suka dibilang, wah ini yang lawannya ini dia jagoan, udah sering menang berbagai turnamen, selalu juara, baik nasional, internasional. Lawannya ini baru sekali ini main. Nah itu orang-orang terlalu bilang perumpamaannya seperti Daud dan Goliat, yang lemah dan yang kuat. Nah itu, jadi salah satu pahlawan iman karena Daud berani, karena dia taat sama perintah Tuhan, diperintahkan Tuhan, dia berani menghadapi Goliat. Nah setelah dia melawan Goliat, Daud juga adalah seorang raja, ya Raja Daud, tahu kan ya? Dia keturunannya Salomo. Jadi Daud tuh memberikan dampak buat bangsa Israel, pahlawan ya, pahlawan iman tuh, dengan imannya dia taat, dia berani melawan Goliat. Nah kalau yang di Perjanjian Baru, Fidel tahu itu Rasul Paulus? Tahu Pak. Tahu ya. Jadi Rasul Paulus itu, teman-teman, adik-adik, awalnya adalah Saulus. Dia awalnya tuh benci sama orang Kristen. Jadi malah dia sempat membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus tuh. Tapi akhirnya Tuhan pakai Saulus menjadi namanya Paulus, dia bertobat sampai akhirnya dia jadi pengikut Kristus yang setia, Fidel. Jadi kalau di Alkitab tuh dia banyak menulis ayat-ayat di Alkitab ya, terutama di Perjanjian Baru tuh, Fidel. Jadi itu tokoh-tokoh yang nyata loh, Fidel, pahlawan iman. Jadi masih banyak lagi tuh mereka, tokoh-tokoh selain yang tadi disebutkan ya, Fidel. Ada Nuh, ada Musa, Abraham, Daud, Paulus. Hidup mereka tuh, teman-teman adik, menjadi kesaksian dan mempunyai dampak yang besar buat dalam sejarah kekristenan ya. Tapi, nah sekarang kakak tanya nih sama Fidel, sebenarnya dari semua itu siapa sih pahlawan iman kita yang sejati? Tahu nggak, Fidel? Musa Kak? Musa? Bukan. Kakak kasih tahu ya. Jadi sebenarnya pahlawan iman yang sejati adalah Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi pahlawan iman kita yang sejati adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selain Tuhan, dia juga turun menjadi anak manusia, rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua orang yang percaya. Nah, Fidel kan tadi ingat tuh yang disebutkan pertama tuh, tokoh-tokoh superhero tuh yang kayak Superman, Batman, Spiderman. Nah, tahu nggak kelebihannya? Kalau kita punya pahlawan iman seperti Tuhan Yesus, kelebihannya dibandingin sama tadi yang superhero itu, apa aja sih kelebihannya Tuhan Yesus? Fidel tahu mukjizatnya Tuhan Yesus, tahu? Tahu Kak. Apa aja tuh? Menyembuhkan orang buta. Betul sekali. Terus? Menyembuhkan orang sakit. Ya. Terus dia juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Terus mukjizat dia yang pertama tuh, tahu nggak, Fidel? Merubah air jadi anggur. Itu mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Tapi yang dahsyatnya ya, teman-teman, Tuhan Yesus itu punya kasih. Dengan kasihnya dia mengorbankan dirinya sampai di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Terus dia juga rela berkorban ya, Fidel. Jadi dibandingin tokoh-tokoh superhero yang tadi, sebenarnya adik-adik boleh suka sama tokoh-tokoh yang tadi, tapi adik-adik juga harus tahu sebenarnya tokoh superhero yang the real, nyata dalam hidup kita, tempat kita berlindung, tempat kita memohon kekuatan, itu adalah Tuhan Yesus. Ini kakak buka ayatnya ada di Amsal 18 ayat 10.
Sebentar kakak bacakan ya, Fidel. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi tokoh superhero deret kita adalah siapa tadi, Fidel? Tuhan ya? Yesus. Tuhan Yesus. Jadi boleh suka, boleh kagum, tapi yang the realnya superhero adalah Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, ini kakak ada lagu buat adik-adik dengarkan. Itu sih berhubungan dengan tema kita hari ini ya, adik-adik ya. Didengerin ya lagunya. Fidel juga dengerin ya. Ya, Kak. Puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Terima kasih adik-adik. Wah, seru ya video lagunya ya. Ya, Kak. Menghibur sekali. Nah, teman-teman terima kasih untuk mendengarkan ibadah Kingdom Generation hari ini. Kakak berharap adik-adik semua mendapatkan rema dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Boleh di Fidel doa ya? Ya. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menemani kami dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib demi menembus dosa kita kami Tuhan. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Tuhan yang kami banggakan Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami yang kami telah perbuat Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi.